Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang audit atas saldo kas. Perkenalkan kelompok kami. Yang pertama, Zamruda Rahma NIM 177, Ritra Ariza Anindita NIM 178, Syifaul Fariha NIM 191, Wanda Adita Sari NIM 205, dan Julina Anggraini NIM 212. Pengertian audit dan kas. Pengertian audit. Menurut Mulyadi, auditing merupakan suatu proses untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti transaksi secara objektif mengenai pernyataan kegiatan dan kejadian ekonomi untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut, apakah telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, dan penyampaian hasil kepada yang berkepentingan. Sedangkan menurut Agus, auditing merupakan suatu proses pemeriksaan secara kritis dan sistematis yang dilakukan oleh pihak independen atas laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen. Dari keduanya dapat disimpulkan bahwa auditing adalah suatu proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak independen dengan menggunakan bukti transaksi, di mana hal ini bertujuan untuk mendeteksi terjadinya sesuatu ketidakwajaran dalam sebuah laporan keuangan. Pengertian kas. Menurut Keiso, kas merupakan aktiva yang paling liquid. Jadi, kas sendiri adalah suatu aktiva yang paling liquid atau paling lancar yang digunakan untuk memenuhi kegiatan operasional perusahaan. Tujuan dan jenis-jenis audit. Menurut Arens, tujuan dari audit itu untuk menyediakan opini yang diberikan oleh auditor mengenai kewajaran atas laporan keuangan dalam hal yang bersifat material, dengan sesuai standar akuntansi keuangan yang berguna bagi para pemakai laporan keuangan. Dalam pelaksanaan pemeriksaan, terdapat beberapa jenis audit yang digunakan oleh auditor. Yang pertama yaitu audit operasional. Audit ini merupakan proses evaluasi atas efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Nah, pihak manajemen biasanya mengharapkan rekomendasi untuk melakukan perbaikan operasi pada akhir proses audit operasional. Review pada audit ini tidak terbatas hanya pada akuntansinya saja, namun juga mencakup mengenai evaluasi atas struktur organisasi, operasi komputer, metode produksi, bidang pemasaran, dan bidang lain yang dikuasai oleh auditor. Kedua, audit ketaatan. Audit ini dalam pelaksanaannya memiliki tujuan untuk menetapkan apakah pihak yang diaudit telah mematuhi prosedur yang telah ditetapkan atau justru malah melanggar prosedur tersebut. Yang ketiga, audit laporan keuangan. Audit ini memiliki tujuan untuk menetapkan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan kriteria yang ditetapkan atau tidak. Standar audit. Standar audit merupakan suatu peraturan yang dibuat dan ditetapkan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman khusus yang bertujuan untuk menilai dan melakukan evaluasi. Menurut UU RI Nomor 5 Tahun 2011 mengenai akuntansi Pasal 1 Ayat 11, Standar Profesional Akuntansi Publik yang disingkat menjadi SPAP merupakan sebuah acuan yang ditetapkan menjadi ukuran mutu yang wajib oleh akuntan publik dalam pemberian jasa. Terdapat beberapa standar audit yang ditetapkan dengan tujuan agar audit dapat memberikan imbas yang bermanfaat bagi perusahaan, antara lain yaitu 1. Kompetensi atau suatu hal yang mengharuskan keahlian. Dalam melakukan sebuah audit, tentunya harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup. Seorang auditor harus bertindak sebagai seseorang yang sangat mahir dalam bidang akuntansi keahlian. Keahlian tersebut dapat ditempuh dengan pendidikan formal ataupun dengan pengalaman dalam mengikuti suatu pelatihan. Yang kedua, ada independence atau tidak terpengaruh. Seorang auditor tentunya harus memiliki sifat independen, yang dimana seorang auditor tersebut tidak mudah terpengaruh oleh pihak manapun.
Meskipun sikap independen ini termasuk dalam kategori mutu kepribadian dan tidak termasuk dalam persepsi auditing, namun sikap-sikap ini sangat penting untuk dipertahankan agar kualitas yang dihasilkan oleh auditor tersebut dapat memberikan hasil yang nantinya akan berimbas pada perusahaan. Yang ketiga, do professional care atau tingkat keprofesionalan. Yang dimaksud dalam standar ini adalah dengan adanya sebuah sikap cermat dan seksama yang bertujuan agar seorang auditor memiliki sebuah keterampilan dan dapat mengembangkan keterampilan tersebut. Seorang auditor dapat dikatakan profesional ketika dia memiliki keterampilan dalam hal cermat dan seksama. Keprofesionalan tersebut akan menunjang keyakinan untuk melakukan evaluasi dalam laporan keuangan. Yang keempat yaitu adequate planning dan proper supervision. Standar audit dalam kategori ini berisi mengenai sikap dan pengetahuan seseorang akuntan publik dan berkaitan dengan skill yang dimiliki. Standar adequate planning adalah suatu pekerjaan yang harus memiliki rencana yang sangat baik. Selain itu, seorang auditor juga memiliki tanggung jawab. Pada poin ini dapat dijelaskan bahwa tanggung jawab diserahkan untuk merencanakan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan. Nah, beberapa standar audit tersebut wajib diterapkan untuk memiliki perencanaan yang matang bagi perusahaan. Laporan keuangan yang baik dan benar akan menunjukkan stabilitas dan perkembangan suatu perusahaan. Standar yang ada akan dijadikan langkah dan pedoman yang harus ditetapkan dalam melakukan audit terhadap perusahaan. Kas di bank dan siklus transaksi. Kas yaitu satu-satunya akun yang termasuk yang ada dalam beberapa siklus. Kas sangat penting bukan hanya karena potensi terjadinya kecurangan, tetapi juga karena terdapat kemungkinan kesalahan. Berikut ada 4 siklus yang berhubungan dengan kas. Yang pertama, siklus pendapatan. Siklus pendapatan ini transaksi penjualannya bisa menimbulkan piutang dagang jika dilakukan kredit dan akan berakhir pada akun kas pada saat terjadinya pembayaran piutang. Kedua, siklus pengeluaran. Transaksi pembelian ini bisa saja menimbulkan hutang jika dilakukan dengan kredit dan berhubungan langsung dengan akun kas pada saat pembelian tunai atau pelunasan hutang. Ketiga, siklus akuisisi kapital atau pendanaan. Aktivitas emisi saham atau obligasi dan pembayaran melibatkan akun kas. Dan yang terakhir, siklus penggajian dan personalia. Pembayaran gaji dan upah akan melibatkan akun kas, baik pada saat pengisian akun gaji impres ataupun pada saat pembayaran gaji atau upah. Hubungan antara kas di bank dan siklus transaksi lainnya menghasilkan 2 fungsi, yaitu yang pertama, hubungannya jelas menunjukkan pentingnya pengujian terhadap berbagai siklus transaksi pada audit kas. Kedua, bisa lebih membantu kita untuk memahami lebih lanjut mengenai integrasi siklus transaksi yang berbeda-beda. Di dalam audit kas, auditor harus membedakan antara memverifikasi rekonsiliasi saldo pada laporan bank klien dan saldo di buku besar umum, dan juga memverifikasi apakah kas yang tercatat di buku besar umum. Sebagai contoh, setiap salah saji berikut akhirnya menghasilkan pembayaran yang tidak layak atau kegagalan untuk menerima kas atau tunai. Tetapi tidak ada yang ditemukan sebagai bagian dari audit rekonsiliasi bank. 1. Gagal menagih pelanggan. 2. Penggelapan kas dengan memotong penerimaan kas dari pelanggan sebelum penerimaan itu dicatat atau dibukukan dan menghapus akun sebagai piutang tak tertagih. 3. Menagih pelanggan dengan harga yang lebih rendah dan tidak sesuai dengan harga yang sudah dipatok atau ditetapkan kebijakan pemerintah.
4. Salinan pembayaran faktur pemasok. 5. Pembayaran yang tidak semestinya seperti pengeluaran pribadi pejabat perusahaan. 6. Pembayaran untuk bahan baku yang tidak bisa diterima. 7. Pembayaran kepada karyawan, akan tetapi jumlah jam kerjanya lebih besar daripada yang dikerjakan. Dan yang terakhir, pembayaran bunga kepada pihak terkait dalam jumlah yang melampaui tingkat yang berlaku pada saat ini. Apabila salah satu di atas tidak ditemukan dalam audit, maka temuan-temuan tersebut seharusnya bisa dilakukan dengan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi yang dibahas pada bab-bab lainnya. Jenis-jenis akun kas. Di sini terdapat 5 jenis akun kas. Yang pertama, akun kas umum merupakan akun kas utama bagi kebanyakan entitas. Sumber utama penerimaan kas untuk akun ini yaitu proses pendapatan, sedangkan sumber utama pengeluaran kas yaitu proses pembelian dan sumber daya manusia. Kedua, akun impres. Akun bank impres berisi sejumlah uang tertentu yang digunakan untuk tujuan terbatas. Yang ketiga, akun bank cabang. Akun bank cabang dapat dioperasionalkan melalui beberapa cara. Pada beberapa entitas, akun cabang merupakan akun impres untuk pembayaran pengeluaran cabang yang saldo minimumnya telah ditetapkan. Yang keempat, dana kas impres. Dana ini digunakan untuk pembelian tunai yang jumlahnya relatif kecil sehingga lebih mudah dan cepat daripada menggunakan cek. Dan yang terakhir, setara kas. Setara kas yaitu investasi yang sifatnya sangat likuid, jangka pendek, dan dapat dikonversikan ke dalam kas dengan jumlah tertentu, dan relatif tanpa menghadapi resiko yang signifikan atas perubahan tingkat bunga. Audit atas saldo kas. Prosedur audit kas merupakan tahapan-tahapan untuk menilai kebenaran bukti-bukti transaksi yang berkaitan dengan kas, serta melaporkan kesesuaian antara bukti-bukti kas tersebut dengan kriteria yang ditetapkan. Audit atas kas umum. Beberapa prosedur yang harus dilakukan yaitu mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi kas untuk tahap pertama, menetapkan salah saji yang dapat diterima dan menilai risiko bawaan untuk tahap pertama, menilai risiko pengendalian untuk tahap pertama, lalu merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian serta pengujian substantif atas transaksi untuk tahap kedua, merancang dan melaksanakan prosedur analitis untuk tahap ketiga, dan merancang pengujian atas rincian saldo kas untuk tahap ketiga. Prosedur yang berorientasi kecurangan. Ada beberapa prosedur yang dapat mengungkapkan kecurangan dalam bidang penerimaan kas. Ada konfirmasi piutang usaha, pengujian yang dilaksanakan untuk mendeteksi lapping, mereview ayat jurnal buku besar umum dalam akun kas untuk pos-pos tidak biasa, membandingkan pesanan pelanggan dengan penjualan dan penerimaan kas selanjutnya, memeriksa persetujuan dan dokumen pendukung piutang tak tertagih dan retur penjualan, serta pengurangan. Audit atas akun bank penggajian impres. Pengujian atas rekonsiliasi bank untuk penggajian dapat dilaksanakan dengan waktu yang cepat apabila terdapat akun bank penggajian impres dan rekonsiliasi yang independen atas rekening bank. Biasanya, pos yang perlu direkonsiliasi adalah cek-cek yang beredar. Dokumen yang diperlukan adalah rekonsiliasi bank, konfirmasi bank, dan laporan pisah batas. Prosedur rekonsiliasi dilaksanakan dengan cara yang sama seperti yang dijelaskan untuk kas umum, yaitu melalui uji pengendalian dan uji substantif atas transaksi. Audit atas akun kas kecil impres.
1. Pengendalian internal atas kas kecil. Pengendalian internal yang paling penting untuk kas kecil adalah penggunaan dana impres sebagai tanggung jawab dari seorang individu. Selain itu, dana kas kecil juga tidak boleh digabungkan dengan penerimaan lain dan penggunaannya pun terpisah dari aktivitas lain. Ada pembatasan jumlah dalam pengeluaran dari kas kecil, serta ada aturan tegas tentang penggunaannya. 2. Pengujian audit atas kas kecil. Auditor harus menentukan prosedur klien dalam menangani dana dengan membahas pengendalian internal dengan pemegang kas kecil dan memeriksa dokumentasi untuk beberapa transaksi. Ketika auditor menguji kas kecil, dua prosedur utamanya yaitu menghitung saldo kas kecil dan melanjutkan dengan pengujian terperinci atas satu atau dua transaksi pengeluaran. Prosedur utamanya harus meliputi A. Menjumlahkan voucher pendukung kas kecil yang menunjukkan jumlah pengeluaran. B. Memeriksa urutan voucher kas kecil. C. Memeriksa voucher kas kecil dalam hal otorisasi dan pembatalan. Dan yang terakhir D. Memeriksa kewajaran dokumen pendukung. Biasanya terdiri atas gulungan register kas, faktur, dan bukti penerimaan sebagai bukti. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.